What the fuck? 3, 2, 1. 안녕하세요, 여러분. Rama Sogehagi. Jun Junhanin. 한국에 대해 여러분. 모두게 소개하기 쉽습니다. 저는 알게입니다. 저는 Khairul Saudwijaya-입니다. 저는 Heru Bagus Darmawan-입니다. 저는 Iqbal Raja Saputra-입니다. Listener sejak asmnida. Kajah. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai negara Korea Selatan sebagai salah satu negara maju, apakah teman-teman semua udah pada tahu belum nih? Apa sih negara maju itu? Negara yang disebut sebagai negara maju merupakan negara yang layak atau modern di segala bidang baik teknologi atau sumber daya manusianya. Negara-negara ini memiliki pendapatan minimal 11,906 US dollar per tahun Amerika atau lebih. Sangat besar sekali bukan? Nah, Korea Selatan termasuk ya. Emang apa aja sih kriterianya untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi negara menggunakan produk domestik bruto atau PDB, pendapatan nasional bruto PNB, pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, jumlah infrastruktur yang tersebar luas, dan standar hidup umum. Letak astronomis Korea Selatan terletak di 124 derajat bujur timur sampai 130 derajat bujur timur serta 33 derajat lintang utara sampai 39 derajat lintang utara. Letak geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, sebelah barat berbatasan dengan Laut Kuning, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jepang. Konflik negara. Seperti yang kita tahu, konflik yang saat ini masih di Korea Selatan adalah konflik dengan Korea Utara. Konflik ini bermulai akibat perang dingin dan perbedaan paham. Korea Selatan dengan paham liberal dan Korea Utara dengan paham komunisnya. Perang Korea berlangsung antara 1950 sampai 1553. Dan sampai sekarang ini masih saling tidak ada interaksi antara kedua negara tersebut dan masih dijaga ketat baik dari negara Korea Selatan maupun negara Korea Utara. Setelah mengetahui pengertian negara maju, kali ini saya akan membahas kenapa Korea Selatan termasuk ke dalam kategori negara maju. Nah, di sini ada 3 penyebab utama Korea Selatan menjadi negara maju. Yang satu, keadaan ekonomi Korea Selatan tumbuh 2,9% pada kuartal 2 2002 secara tahunan. Capaian itu lebih tinggi dari proyeksi sejumlah ekonomi sebesar 2,5%, namun lebih lambat ketimbang kuartal 1 2022 sebesar 3% pada 26 Juli 2022. 2. Sektor Korea Selatan menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat ke-10 terbesar di dunia. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi juga menjadi industri andalan di Korea Selatan. Industri musik Korea Selatan. Industri musik adalah faktor yang sangat berpengaruh di perkembangan negara Korea Selatan. Karena dengan adanya industri musik ini membuat negara Korea Selatan menjadi sangat maju dan banyak dikenal bahkan disukai semua orang. Sektor yang berkembang di Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat cepat membuat negara ini
dikenal dengan sebutan macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi, juga menjadi industri andalan di Korea Selatan. Perekonomian Korea Selatan awalnya dibangun dengan membuat industri-industri standar negara berkembang seperti tekstil, sepatu yang mudah dan ringan. Rupanya penguasa negeri gingseng ini tak mau setengah-setengah. Pemerintahnya pun memberikan dukungan penuh pada dunia usaha dengan menyediakan infrastruktur modal yang murah, pengenaan pajak yang rendah untuk industri unggulan, dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi, efisien, dan manajemen mutu pada level birokrasi, di mana para birokrat dididik dengan proses belajar dan disiplin di kelas dunia serta berkualitas. Pemangkasan inefisiensi mampu menghasilkan kebijakan bermutu tanpa harus melupakan aturan birokrasi. Di Korea Selatan termasuk negara yang homogen. Homogen itu apa sih? Homogen itu adalah negara yang hanya memiliki satu suku nomaden, tidak seperti di Indonesia yang memiliki banyak beragam suku dan bahasa. Kedua, bahasa resmi. Bahasa resmi di Korea Selatan hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa Korea Selatan. Nah, tetapi untuk membedakannya, biasanya di setiap daerah di Korea Selatan, di setiap provinsinya memiliki nada berbicaranya masing-masing. Nah, kali ini saya akan menyebutkan makanan-makanan khas Korea Selatan. Yang terkenal saat ini mungkin kalian tidak asing. Yang pertama itu tteokbokki. Makanan yang berbahan dari kue beras dengan kuah kental yang pedas. Biasanya makanan ini disajikan di piringan besar bersama dengan telur rebus, fish cake, serta aneka sayuran. Tteokbokki ini adalah makanan Korea yang paling terkenal di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional budaya Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu dibuat dari udang krill, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Selanjutnya ada kimbap. Sama seperti Jepang yang memiliki sushi, Korea juga memiliki kimbap yang berbentuk sama dengan sushi, yaitu gulangan nasi yang dibalut nori yang di dalamnya berisi kornet, telur, dan beberapa sayur. Bibimbap adalah masakan Korea yang berupa semangkuk nasi putih dengan lauk di atasnya berupa sayur-sayuran, daging sapi, telur, dan saus pedas gochujang. Sebelum dimakan, nasi dan lauk diaduk menjadi satu. Nah, selanjutnya ada jjajangmyeon. Merupakan jenis mie dengan saus kedelai hitam yang gurih, kental, dan tambahan potongan daging. Nah, selanjutnya ada pajeon. Setara dengan penekuk atau pancake, pajeon adalah makanan khas Korea halal lainnya yang memikat untuk di lidah. Selanjutnya ada bugeopang. Selain pajeon, bugeopang adalah makanan khas Korea juga sebagai makanan penutup. Merupakan roti berbentuk ikan dengan isian pasta, kacang merah, krim, custard, dan keju. Selanjutnya ada twigim. Selain Indonesia saja yang terkenal dengan gorengan, tapi Korea juga punya salah satu makanan yang disebut twigim, atau bahasa Indonesianya adalah gorengan. Biasanya berisi potongan cumi-cumi, udang, dan sayuran. Keunikan yang ada di Korea Selatan. 1. Saat hari Valentine, biasanya di negara-negara lain adalah perempuan yang biasa diberi hadiah oleh laki-lakinya. Tetapi di Korea Selatan, laki-laki yang berhak mendapatkan hadiah dari perempuan. Karena ada 2 Valentine di Korea Selatan, yaitu tanggal 14 Maret dan 14 Februari. Tanggal 14 Maret ini disebut sebagai White Day. Nah, disitulah wanita biasa diberi hadiah seperti di hari Valentine. Umur yang ada di Korea Selatan. Umur yang ada di Korea Selatan berbeda dengan
umur-umur yang ada di negara-negara lain, karena saat di kandungan itu sudah dihitung 1 tahun. Jadi umur Korea pada umumnya 1 tahun lebih tua dari umur internasional. Misal, saya lahir di tahun 2005, berarti di Korea Selatan umur saya berumur 19 tahun. Dan di umur internasional saya berumur 18 tahun karena saat di dalam kandungan itu sudah dihitung sebagai 1 tahun. Keunikan yang terakhir itu ada akses internet di Korea Selatan. Akses internet di Korea Selatan yang telah dihitung per Oktober lalu itu berada di 112,77 Mbps. Nah, pada umumnya di negara-negara itu hanya sekitar 30 Mbps. Korea Selatan sudah di atas rata-rata sekali. Nah, akses internet di Korea Selatan juga sudah menjangkau di seluruh tempat, seperti di tempat umum, di tempat makan, atau tempat-tempat umum di pinggir jalan lainnya sudah banyak memiliki akses internet yang bisa diakses oleh siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masalah sosial yang ada di Korea. Angka bunuh diri yang tinggi. Penyebab bunuh diri tidak hanya karena masalah kesehatan pribadi dan mental, tetapi juga terkait dengan faktor ekonomi dan tekanan sosial. Fakta ini salah satunya terlihat dari laporan tentang sejumlah artis dan selebriti Korea Selatan yang bunuh diri. Kasus bullying hingga pelecehan seksual. Sebenarnya ada beberapa drama Korea Selatan yang menunjukkan sisi kelam kehidupan masyarakat di sana yang suka merendahkan dan melecehkan orang lain. Bullying dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Habis ini kerjasama yang ada di Korea Selatan. Kerjasama yang dimaksud diantaranya melalui pelaksanaan Indonesia Korea Business Roundtable dan pendantangan mau kerjasama ekonomi digital antara Menko Airlangga dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan yang dilaksanakan di sela-sela KTT G20 nanti di Bali. Pertemuan ini dapat mendorong penguatan kerjasama sektor swasta dan negara dan memberikan wadah pengusaha Indonesia dan Korea Selatan dapat berdiskusi dan mengembangkan jaringan usahanya di pasar domestik masing-masing. Menko Perekonomian juga mendorong dapat ditantanganinya mau ekonomi digital antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Trade, Industry and Economy MOTI. Korea Selatan mau ini dapat menjadi payung kerjasama di sektor ekonomi digital yang lebih luas dan menjadi landasan pengembangan kerjasama digital ekonomi swasta di dua negara. Hubungan ASEAN dan Korea Selatan. Para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya dan 573 pengusaha dari Korea Selatan dan 208 pengusaha dari ASEAN menghadiri KTT CO dan membahas kerjasama ekonomi. Sambutan pembuka disampaikan oleh Presiden Myanmar Thein Sein pada sesi awal. Sedangkan sambutan khusus disampaikan secara berturut-turut oleh Perdana Menteri PM Thailand Chan Ocha, PM Vietnam Nguyen Tran Dung, Presiden RI Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Razak. Pameran ini memberikan kesempatan kepada perusahaan Korea Selatan dan ASEAN untuk bertransaksi ekspor dan impor terutama produk yang mempunyai prospek cerah bagi peningkatan perdagangan bebas ASEAN Korea. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 감사합니다. 우리가 뵈서 정말 감사합니다. Bye. 네. Oh my.